Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat online Ningsih, kembali lagi dengan saya Fitriana Ningsih. Di video kali ini saya mau memberikan beberapa tips yang penting dalam melamar kerja via online di era pandemi COVID-19 saat ini. Ya, betul banget. Pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang begitu banyak, dari kalangan yang balita sampai yang parubaya di seluruh dunia itu kena semua, khususnya ini di bidang pekerjaan. Bener banget. Bagi teman-teman yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah di tahun ini, ataupun udah kerja tapi dirumahkan, terpaksa dirumahkan karena perusahaannya kolaps, atau yang bener-bener diberhentikan dari perusahaan tersebut, wajib tahu beberapa tips yang saya berikan. Tapi sebelum saya membahas video ini lebih lanjut, bantu channel aku dengan cara subscribe, dan kalau mau teman-teman itu nggak ketinggalan video terbaru dan isi itu, nyalakan loncengnya itu di samping subscribe. Oke. Di musim pandemi COVID-19 ini, kita harus benar-benar menyesuaikan diri kita via online. Maksudnya apa itu? Karena semuanya itu serba online. Dari mulai kita beli makanan, dari kita mulai kerja itu via online, kuliah via online, sekolah via online, belajar via online, semuanya via online. Jadi benar-benar kita harus menyesuaikan diri kita. Ada 5 tips yang akan saya berikan dalam melamar kerja via online. Nah, 5 tips ini itu saling berkesinambungan. Jadi buat teman-teman kalau mau menggunakan tips ini itu semuanya diikutin. Jangan, oh ya aku mau gunain tips yang 1, yang 3 aja deh, yang 2, 4, 5-nya itu enggak. Itu nggak bisa, karena tips yang saya berikan itu berkesinambungan. Jadi tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Oke. Tips yang pertama, buat CV semenarik mungkin. Yaps, bener, CV ini yang sekarang paling penting, apalagi sekarang via online. Kalau via online itu yang pertama itu nggak dilihat ijazahnya atau apa ya, itu ijazah namanya nomor 2. Yang dilihat itu CV-nya. Kalau CV kamu itu menarik, bagus, itu pasti HRD atau kepala SDM itu akan melirik, akan membaca, terus nggak bosan untuk membaca CV kita, karena CV juga mencerminkan bagaimana kreativitas kita dalam membuat CV tersebut. Jadi lihat CV kamu yang sekarang apakah udah menarik atau enggak. Nah, ini ada beberapa contoh CV. Ini contoh CV saya di tahun 2019. Saya belum bikin lagi CV terbaru. Kalau misalkan teman-teman mau bikin CV seperti saya itu bisa banget, atau mau bikin yang lebih menarik lagi, lebih wow lagi daripada punya saya, itu bisa banget, itu lebih bagus. Tips yang kedua, gunakan media sosial. Ya, betul banget. Di era new normal ini semuanya itu via online, jadi gunakan media sosial itu penting. Salah satunya bisa Facebook, Instagram, atau aplikasi pencari kerja seperti Link ID, Jobs ID, Jobstreet, Career.com, atau lebih banyak lagi ya itu. Tapi cari yang benar-benar itu situsnya itu terpercaya. Jadi iklan-iklan lowongan kerja itu benar-benar 100% itu benar, nggak tipu-tipu yang hasilnya hanya untuk merekrut uang ya. Itu hati-hati banget, soalnya banyak banget. Ini contoh beberapa kasus ya, malah kita lagi cari kerja tapi ditipu. Ini contohnya. Kalau cari di Instagram, coba cari perusahaan itu sekarang udah banyak banget yang udah punya Instagram atau user Instagram yang khusus mengunggah iklan-iklan lowongan. Nah, contohnya ini beberapa contoh Instagram
ini juga ada, ini juga ada. Nah, itu beberapa contoh. Kalau misalkan aplikasi itu kalian bisa banget karir.com, jobs ID, jobstreet, atau yang lainnya, link ID juga bisa. Kalau saya pernah di karir.com ini contohnya. Nah, saya juga udah pernah interview hasil dari saya ngelamar di karir.com. Dari interview tersebut saya itu tertarik, jadi saya itu bekerja juga di perusahaan tersebut. Yang ketiga, selalu update media sosial. Nah, selalu update media sosial ini bukan hanya kita itu update media sosial, itu contohnya update snap WA, update snap Instagram, Facebook, ataupun apa, itu bukan, tapi kita update di situs-situs yang pencari kerja itu kita cari setiap hari, itu kita cari info, barangkali ada lowongan kerja. Ya cuma aja kalau misalkan kamu itu ikutin media sosial tapi tidak update, tidak tahu berita terbaru tentang media sosial tersebut dan postingan mencari kerja, sia-sia banget. Yang keempat, nah ini juga penting banget, yaitu lamar pekerjaan kamu itu sesuai dengan bidang atau passion kamu. Contoh, kalau misalkan nih saya di bidang bidan, terus saya itu ngelamar di bidang akuntansi, bidang HRD atau kepala SDM-nya itu mempertanyakan, lo ini kok bidan ke akuntansi, itu gimana? Itu hak kalian untuk mencari pekerjaan sesuai dengan bidang kalian atau tidak. Tips yang kelima, ini tips yang bener-bener ampuh banget, bener-bener wow banget. Ini udah saya rasain dari mulai saya lulus SMP saya nggak bisa lanjut sekolah, itu saya gunain tips ini sampai saya sekarang bisa lulus kuliah di D3 Kebidanan ini dengan the power of doa. Kalau kalian itu udah ngelakuin tips 1 sampai ke 4, tapi kalau kalian enggak berdoa, itu sia-sia banget ya. Karena apa? Semua takdir itu yang Maha Kuasa yang kasih. Jadi kalian itu deketin Sang Maha Pencipta, berdoa, sholat dirutinkan, kalian berdoa sesuai kepercayaan kalian masing-masing. Itu bener banget sih, aku udah ngerasain the power of doa itu bener-bener ampuh. Jadi kalian minta doa sebanyak-banyaknya apa yang kalian pengen cita-cita kali. Keempat tips ini pelengkapnya atau yang paling utama, yaitu tips nomor 5, yaitu berdoa dan berserah diri sama Yang Maha Pencipta. Oke sahabat online mixi, itu 5 tips yang penting dalam mencari kerjaan via online di dalam masa pandemi COVID-19 ini. Semoga tips yang saya berikan itu bermanfaat, dapat membantu teman-teman dalam mencari pekerjaan, itu bagi yang baru lulus sekolah, baru lulus kuliah di tahun ini, atau yang lagi cari kerjaan, yang udah kerja karena diberhentikan itu di era pandemi COVID-19 ini sih. Semangat, kalian gak sendirian, semuanya punya permasalahan hidup masing-masing, tapi tergantung kita menyikapi dan melihat masalah ini dengan sebaik-baiknya. Kalian boleh banget share ke kolom komentar di bawah ini. Kalau mau kasih saran, kritikan, itu boleh banget ya aku. Atau kalian pengen tanya sesuatu, itu boleh aja kolom di bawah ini, atau via DM, via Instagram, itu bisa banget. Atau kalian mau nge-request, Kak tolong bikin video ini dong Kak bikin video ini, tuh boleh banget ya. Okay, see you next time in my video. Bye bye.